Cat? You okay? Film dibuka dengan memperlihatkan seorang gadis remaja bernama Catherine yang hari itu mendapati sang ibu tidur di kamarnya. Saat ditanya, si ibu nampak bingung dan buru-buru pergi. Perlu diketahui itu adalah sebuah kilas balik di mana setelah kejadian tersebut Catherine tak pernah melihat ibunya lagi karena si ibu yang bernama Eve menghilang secara misterius. Dan dari sini kita akan melihat alur waktu yang maju mundur. I was 17 when my mother disappeared, as I was becoming nothing but my body. Raging hormones, she stepped out of hers and left it behind. Kita pun dibawa ke sebuah flashback di tahun 1988. Kate yang baru pulang dari sekolah mendatangi pacarnya yang bernama Phil yang tinggal di seberang jalan. Namun di situ ibunda Phil berkata kalau Phil belum pulang sekolah. Hi, Mrs. Summon. Katrina, he's not back yet. Supposed to pick me up from school. You like to come in and wait for him? It's okay. Just tell me to stop back. Setibanya di rumah, ayah Catherine yang bernama Brooke mengabarkan kalau ibunda Kate menghilang. Brooke mengaku sudah bertanya ke tetangga tapi tak ada seorang pun yang melihatnya. Kate berkata kalau ayahnya tak usah risau karena mungkin saja ibunya sedang pergi berbelanja. Catherine pun meninggalkan si ayah yang terlihat semakin risau. Dad? Have you seen your mother? Are you doing home already? No. Why? She's gone. Dad, don't worry. I'm sure everything's fine. Di malam harinya, Phil menelpon Catherine. Saat ditanya kenapa Phil tak menjemputnya tadi siang, Phil berkata kalau ia saat itu sedang bersama Thomas. Catherine pun menceritakan perihal ibunya yang belum kembali sampai saat ini. She didn't leave a note or anything. Dad, Where do you think she is? we left him. She's been threatening. Di situ Catherine hanya teringat kalau seminggu yang lalu ibunya tidur di kamarnya dan ibunya seperti terlihat banyak pikiran. Acting weird or something? From school and I found her sleeping in my bed. When she woke up, she seemed like all confused. I heard a strange noise outside. Sampai tengah malam, Eve belum juga pulang. Brooke semakin gelisah dan tak tahu harus mencari kemana lagi. Catherine pun menyarankan agar ayahnya melapor polisi karena ia juga sangat mengkhawatirkan keadaan ibunya. You think we should call the police? If we don't hear anything, Mike, let's take a drive down to the station. Scene lalu memperlihatkan Catherine yang berada di sebuah daerah semacam kutub. Disitulah ia melihat sang ibu yang tidur di atas salju dengan tanpa busana. Namun rupanya Catherine hanya bermimpi. Mom? Scene pun beralih jauh ke masa kecil Catherine yang mana kehadiran Catherine begitu menjadi pembahagia bagi kehidupan Eve. Namun seiring waktu berjalan, Eve terlihat sering uring-uringan dan bahkan pernah berkata kalau ia sudah bosan dengan kehidupan rumah tangganya sekarang. I don't love your father. Stand him as a matter of fact. Why would you say that to me? Go fucking... Scene pun kembali di mana Brooke akhirnya melaporkan menghilangnya Eve. Seorang detektif bernama Theo mulai menginterview Brooke dengan beragam pertanyaan perihal kejanggalan-kejanggalan yang terjadi sebelum istrinya menghilang. Di sisi lain, Catherine malah tak bisa berkedip melihat pesona detektif tersebut. Hundreds of wives go missing, buddy, so you can't. The detective was the polar opposite. He was the kind of man who carried a gun, got with his bare hands. Setelah mendapat informasi yang ia perlukan, Theo berkata kalau Brooke harus menunggu karena banyaknya laporan orang hilang yang harus ia selesaikan. Dan Brooke diminta maklum karena harus berada dalam daftar tunggu karena minimnya petugas di kota tersebut. I recommend you alert your friends, your neighbor. Keep an eye on your bank account activity. Got an answering machine? If anything comes up. Dengan wajah kecewa, Brooke kembali ke mobil. Disitulah ia pun mengaku kalau Eve tak pernah mencintai dirinya. Dan mungkin saja itu alasan ibunda Catherine pergi. Disitulah Catherine kembali teringat masa-masa saat ia masih kecil, di mana ia merasa hubungan ibu dan ayahnya memang tak begitu hangat seperti suami istri pada umumnya. Si ayah justru mendapatkan begitu banyak perhatian dari rekan-rekan kerja di kantornya. Saking haus akan belayan, ayah Catherine mulai suka mengkoleksi majalah-majalah dewasa.
Semua itu tak sengaja Catherine temukan di laci pribadi sang ayah. Pass the butter. There were times when I thought she was going. Scene kemudian memperlihatkan di mana Catherine yang selalu mendapatkan mimpi bertemu ibunya di kutub mencoba berkonsultasi dengan seorang psikiater bernama Dr. Chloe. Namun di situ Dr. Chloe berkata kalau mimpi hanyalah bunga tidur dan sangat sulit menghubungkan sebuah mimpi dengan keberadaan ibunda Kate yang saat ini menghilang. I've been having these dreams ever since. Di hari berikutnya, Phil kembali menemui Catherine. Di situ Kate kembali menceritakan perihal ibunya yang tak kunjung kembali berhari-hari. Namun Phil seperti biasa hanya meminta Catherine bersabar. Di momen tersebut, Catherine mengajak Phil bercumbu karena sudah cukup lama ia tak disentuh. Namun entah kenapa hari itu Phil tak berniat menyentuh Kate lagi. Dan tentu saja hal itu membuat Catherine merasa ada yang aneh. Stop talking and fuck. Gotta get back before my mom freaks out. Kate kemudian kedatangan dua sahabatnya yang bernama Beth dan Mickey. Di sana Catherine pun bercerita perihal berubahnya sikap Phil yang belakangan ini terasa lebih dingin dari biasanya. Beth pun meminta Catherine mengabaikan Phil karena mungkin saja Phil sudah bosan dengan Catherine. Beth pun akhirnya meminta Catherine menemui detektif Theo yang sering ia ceritakan. And Phil barely even touches me anymore. You should bang that hot detective you're so into. What? 40? It's not even legal. I'm not screwing a 40-year-old guy. Scene beralih mundur dan memperlihatkan scene di mana pada suatu hari Eve menemui ibunda Phil, di mana Eve menceritakan kalau putrinya saat ini berpacaran dengan Phil, sehingga sudah seharusnya mereka saling mengenal. Saat mereka berbincang-bincang, tiba-tiba Phil muncul dengan bertelanjang dada. Hal itu sempat membuat Eve salah tingkah dan tak bisa berhenti menatap Phil. Came by to say hello. He's a nice boy. You can rest. Pada satu hari, Eve melihat Phil masuk ke halaman rumahnya. Saat ditanya, Phil berkata kalau ia sedang mencari kucingnya yang tak kunjung pulang. Mendengar Phil memanggil dirinya dengan sebutan Nyonya, Eve pun meminta agar Phil memanggilnya dengan sebutan Eve saja. Tak cuma itu, Eve juga meminta Phil datang malam ini untuk makan malam bersama. I'm just looking for my mom's stupid cat. You seen him? Call me. All right. Would you like to have dinner with us tonight? Scene beralih maju dan memperlihatkan Catherine yang tak kunjung mendapatkan kabar mencoba menelpon detektif Theo. Theo pun meminta Catherine datang langsung ke apartemennya. Malam itu juga Catherine mendatangi Theo. Theo pun nampak begitu ramah menyambut kedatangan Catherine. Namun di situ rupanya Theo tak memiliki data apapun karena ia memang belum bergerak. Akan tetapi, Catherine nampak tak kecewa sedikit pun, karena memang tujuannya datang ke sana adalah untuk mendekatkan diri pada si detektif. Melihat sikap Catherine yang mulai menggodanya, Theo pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Beberapa minggu berlalu, satu hari saat Kate dan Beth di rumah, ia mendapatkan pesan suara dari kepolisian yang menyebut kalau Brooke telah lolos dari tes kebohongan. Catherine pun nampak kaget mengetahui ayahnya melakukan tes tersebut. Why would your dad need to take a lie? Do you think the cops think he knows something? I have no idea. Tak lama Brooke pun sampai di rumah. Kate pun bertanya pada ayahnya kenapa ayahnya melakukan tes kebohongan. Brooke pun akhirnya mengaku kalau polisi mencurigai dirinya dan memintanya melakukan tes tersebut. So what are you feeling, sweetheart? Scene kembali memperlihatkan Catherine yang menemui Dr. Chloe, di mana ia bercerita kalau suatu malam ibunya mendatanginya dan menyebut dirinya sebagai wanita nakal. Si ibu rupanya sangat kesal karena Catherine telah kehilangan kesuciannya saat ia begitu belia. I do too know what a good fuck. What is your problem? Are you insane? What is... Scene kemudian mundur di mana pada suatu hari saat Catherine dan Phil berada di basement, tiba-tiba Eve muncul dengan busana yang begitu seksi. Ia nampak mabuk dan mulai menari-nari sambil sesekali mencoba menggoda Phil.
Namun aksinya tersebut dihentikan oleh Brooke dan memintanya segera menyiapkan makan malam. Namun semua malah kaget karena yang ada di freezer malah tumpukan daging-daging yang sudah membusuk. Saat berniat mengajak Eve makan malam di luar, Eve menolaknya. Eve malah berkata kalau ia sudah sangat bosan hidup bersama Brooke. I don't want this. You, this house, Evie. the life back. Singkat cerita, Sin pun melompat jauh ke 3 tahun setelah kejadian tersebut. Kate yang kini sudah berkuliah di California bercerita pada teman sekamarnya kalau ibunya menghilang dan tak pernah ditemukan sampai saat ini. Kate mengaku ia sudah tak pernah memikirkan ibunya lagi, tapi kepulangannya di minggu depan ini membuatnya risau. Bagaimana tidak, kenangan masa lalunya akan kembali mengganggu pikirannya. Guess going home next week for break is kind of... See that loser boyfriend of yours, what's his name? The future bores me. Singkat cerita, hari kepulangan Catherine pun tiba. Brooke terlihat menjemput putrinya di bandara. Di sana terlihat Brooke sudah terbiasa hidup tanpa ditemani seorang istri. Tricks, please. Whatever. So how's Berkeley? Thanks for all the love. Setting my ass. I know. You're a big city. I'm glad you're home, sweetheart. Di hari itu juga Brooke bercerita kalau ia sudah bertemu wanita lain yang bernama May. Meskipun merasa canggung pada awalnya, namun akhirnya Brooke merasa lega karena ia mendapatkan lampu hijau dari Catherine. Kedatangannya kali ini pun tak disia-siakan Catherine. Ia pun segera menemui sang detektif. Catherine juga menemui Beth dan juga Mickey. Saat ditanya apakah Catherine masih kepikiran ibunya, Catherine pun berkata kalau ia sudah mulai terbiasa tanpa seorang ibu. Catherine kemudian menemui Phil yang rupanya tak melanjutkan kuliah dan memilih bekerja. Pertemuan itu pun nampak membuat mereka berdua begitu canggung. Karena walaupun mereka sudah putus, tapi Catherine tetap merasa perlu menjaga hubungan baik. Tapi entah kenapa hari itu Phil terlihat berusaha menjauh dari Catherine. Ia pun berkata mungkin lebih baik kalau Catherine tak menemui dirinya lagi. You don't have to see me. I better get back to work before my boss has a cow. Di malam harinya, Kate begitu kaget melihat ibunya di dapur. Si ibu berkata kalau saat membersihkan sampah di pipa pembuangan, tangannya tiba-tiba menghilang. Namun rupanya seperti biasa Catherine hanya bermimpi. Kate kemudian menceritakan mimpi-mimpi yang selalu mengusik pikirannya pada Theo. Entah kenapa ia merasa mimpinya itu berusaha memberikan dirinya petunjuk. Disitulah Theo bercerita kalau ia dan timnya sudah melakukan pencarian yang mendalam selama 2 tahun, namun tak ada hasil apapun. Satu-satunya orang yang ia curigai adalah ayah Catherine sendiri. Investigation was done. We spent over 2 years. Trace was ever found. So where do you think she is? I think she's dead. Karena itulah Theo telah menelusuri riwayat hidup Brooke, di mana Brooke diketahui pernah tinggal di kota yang bernama Riverside 20 tahun silam. Dan dari cerita para tetangganya dulu, Brooke dikenal sebagai orang yang sangat temperamen. What? What is it? What are you saying? Brooke bahkan dikatakan pernah melempar sampahnya ke halaman tetangga hanya karena sebuah masalah kecil. Theo juga menginterview para tetangga-tetangga Catherine. Disitulah Theo mendapatkan info kalau tersebar rumor bahwa Eve berselingkuh. Dan sudah bukan rahasia lagi kalau hubungan Brooke dan Eve tak bahagia. Said yourself she was having an affair with your neighbor. Your mom had a boyfriend. Dugaan pun mencuat di mana Theo menduga Brooke memergoki Eve yang sedang berselingkuh. Ia marah lalu membunuh Eve saat itu juga. Saat ditanya kemana ayahnya mungkin membawa mayat sang ibu, sayangnya Theo tak mampu menjawabnya. Kate pun bertanya kenapa ayahnya tidak ditangkap ataupun diinterogasi jika memang ia tahu apa yang terjadi. Theo pun beralasan ia tak punya cukup bukti untuk melakukan penggeledahan, apalagi menangkap seorang Brooke. Theo meminta Kate berhenti berharap karena mungkin saja ibundanya sudah tewas. No evidence. Sufficient cause for a search warrant. Mother fucking her boyfriend and he killed her. Well, then what did he do with the body? That's a damn mystery. Dalam perjalanan pulang, Catherine teringat kalau ia pernah memergoki Phil dan ibunya di dapur.
Saat Kate sampai, ia masih ingat mereka berdua nampak begitu grogi. Unlike some people. Kate lalu mendatangi kediaman Phil, namun yang menyambutnya malah Nyonya Hill. Nyonya Hill pun berkata kalau Phil tak ada di rumah. Thank you. Beberapa hari berlalu. Di malam berikutnya Kate kedatangan Beth dan juga Mickey, di mana rupanya esok hari adalah hari terakhir Kate bersama mereka. Di sanalah Catherine menceritakan apa yang dikatakan detektif Theo perihal dugaannya terhadap Brooke. Dan di luar dugaan, Beth dan Mickey rupanya sudah menduga hal tersebut. Karena entah kenapa mereka merasakan sikap Brooke tak seperti sebelum-sebelumnya. Ia sudah pernah memperingatkan Kate dulu sekali, tapi Kate tak pernah percaya pada mereka. I told you that, Kat. We both did. It was right after your mom disappeared. Remember? You guys are fucking crazy. Beth kemudian meminta botol birnya dan berniat menaruhnya di freezer. Namun ia melihat banyak sekali tumpukan koran di atas freezer tersebut. Mereka pun mulai menurunkan koran-koran itu satu persatu. Namun saat ingin membuka pendingin itu, Beth terlihat kaget saat melihat adanya gembok. Belum sempat berpikir, si ayah datang dan menyuruh Kate mengantar kedua temannya keluar. Why would you lock a fucking freezer? What's going on down here? Tentu saja Catherine tak mau dan ia pun mulai mendebat ayahnya. Beth dan Mickey yang mengerti situasi tersebut akhirnya berpamitan. It's okay, Kat. Yeah. Really humiliated me in front of my friends. Setelah mengantar kedua sahabatnya itu, Catherine melihat Phil pulang. Catherine lalu menghampirinya dan mengajaknya berbicara. Di situ Kate mencoba mengkonfirmasi apakah Phil tahu tentang keberadaan ibunya, karena ia merasa Phil dan ibunya punya hubungan spesial. Sontak saja Phil menampik tuduhan tersebut dan menyebut Kate sedang mabuk. Namun Catherine terus mendesak Phil agar mengatakan yang sebenarnya. Kate juga berjanji kalau ia tak akan marah dengan apapun yang Phil ucapkan. And I need to know what happened that day, so I'm not gonna get mad at you. I just want to know. I don't know anything. Heard me. Were you fucking my mom? Kat, you're... Phil kemudian berkata kalau ia tak tahu apa-apa. Phil juga berkata kalau orang yang paling tahu kemana Eve sebenarnya pergi adalah ayah Catherine sendiri. Mendengar hal tersebut, sontak saja Eve kaget tak percaya. Your dad knows where she is. He's been keeping her up his sleeve this whole time. Ask him. Kate pun kemudian berniat melabrak si ayah. Namun sayang Brooke sudah teler di ranjangnya. Scene kembali memperlihatkan Catherine yang berada di lokasi yang mirip seperti kutub. Di saat yang sama ia mendengar suara Eve memanggil-manggil dirinya. Dan lagi-lagi Catherine hanya bermimpi. Pagi itu Catherine mulai penasaran kenapa ayahnya menggembok freezer di basement. Saat itu juga Kate ke basement dan dengan pin yang masih ia ingat betul, Catherine pun akhirnya berhasil membuka freezer tersebut. Kate mulai mengeluarkan semua makanan beku dari dalam freezer. Namun tiba-tiba si ayah datang mengagetkannya. Dad. Kate pun memberanikan diri bertanya apakah ayahnya tahu di mana ibunya. Namun si ayah berkata kalau ia tak mengetahuinya. Brooke pun meminta Kate segera berkemas jika ia tak mau ketinggalan pesawat. Do you know where Mom is? Because Phil says that you do. Your stoner boyfriend who can't keep it. The answer is no, I don't. Di situ Kate nampak sangat bersedih. Karena jauh di dalam lubuk hatinya, ia yakin kalau ayahnya adalah orang yang membuat ibunya menghilang. Beberapa jam kemudian, Catherine sudah nampak berada di bandara. Setelah berpamitan pada si ayah, Catherine pun meninggalkan Brooke untuk kembali ke California.
Scene kemudian memperdengarkan narasi dari Catherine, di mana beberapa minggu setelah kepergiannya itu Brooke yang mabuk di bar akhirnya mengaku kalau dialah yang membunuh istrinya. Brooke pun akhirnya ditangkap. Namun sayang, beberapa hari kemudian Brooke ditemukan tewas tergantung di kamar mandi lapas. Scene kemudian memperlihatkan sebuah flashback di mana hari itu Eve pulang kerja lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari dalam kamarnya dan ternyata Phil dan Brooke sedang berduaan. Bukannya marah, Eve malah tertawa geli. Brooke pun meminta Eve diam, namun Eve terus tertawa. Merasa dirinya dilecehkan, Brooke yang kesal akhirnya membunuh Eve dengan mencekiknya sekuat tenaga. Stop. Setelah menghabisi Eve, Brooke menyembunyikan mayat istrinya di freezer dan menguburkannya di gunung keesokan harinya. Beberapa hari sejak kejadian tersebut, Catherine kembali untuk menghadiri pemakaman simbolik ibunya. Setelah acara tersebut, Catherine pun nampak kembali ke California. Dari kaca pesawat, Kate menatap kampung halamannya, di mana kini yang tertinggal hanyalah kenangan dari kedua orang tuanya. Dan film pun selesai. Oke teman-teman, jadi demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.